Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pajak. Definisi pajak. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti 1. Fungsi penerima. Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 2. Fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan di antara para pelaku ekonomi, misalnya dalam rangka mengiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3. Fungsi distribusi. Pendapatan pajak menghimpun dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya oleh pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program KIS, KIP, pembangunan desa, dan pembangunan infrastruktur. Syarat pemungutan pajak. 1. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus tidak mengganggu perekonomian termasuk kegiatan produksi dan perdagangan, serta tidak merugikan usaha kecil dan menengah. 3. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya pemungutan pajak harus diperhitungkan dengan baik agar pajak yang diterima lebih besar daripada biaya pemungutannya. Sistem pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. 4. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana. Sistem pajak harus sederhana agar wajib pajak dapat menghitung dan membayar pajak dengan mudah, sehingga meningkatkan kesadaran pajak. Contohnya adalah penyederhanaan tarif bea materai dan PPN. Bea materai disederhanakan menjadi 2 macam tarif dan tarif PPN disederhanakan menjadi hanya 2 tarif, yaitu 0% dan 10%. Azas pengenaan pajak. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah 1. Azas domisili. Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang berdomisili atau tinggal di suatu negara tanpa memperhatikan asal penghasilan tersebut. Worldwide income concept. 2. Azas sumber. Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber yang ada di negara tersebut tanpa memedulikan status orang atau badan yang memperoleh penghasilan. 3. Azas kebangsaan atau nasionalitas. Pajak dikenakan berdasarkan kewarganegaraan seseorang atau badan tanpa memperhatikan asal penghasilan, yang juga menggabungkan konsep worldwide income. Sistem pemungutan pajak. Official Assessment System. Pemerintah atau Fiskus menentukan besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. 2. Self-Assessment System. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. 3. Withholding System. Pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tarif pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 3 jenis. 1. Tarif degresif. Tarif pajak semakin rendah saat dasar pengenaan pajak meningkat. 2. Tarif tetap. Tarif pajak tetap seperti PPN yang dikenakan 0% atau 10%. 3. Tarif progresif. Tarif pajak semakin tinggi seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.